Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam satuan acara penyuluhan yang berjudul Diabetes Mellitus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Smeda selaku moderator. Yang saya hormati salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau selaku pemateri, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini 15 April 2022, kita akan menyaksikan penyuluhan kesehatan diabetes mellitus yang ditampilkan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Acara kita pada pagi ini akan berlangsung selama 35 menit sampai 40 menit ke depan. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, pembacaan materi, sesi tanya jawab, evaluasi, dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan materi. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Smeda, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronik dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama adalah meningkatkan frekuensi buang air kecil dan biasanya terjadi pada malam hari. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, terjadi penurunan berat badan tanpa sebab yang pasti. Yang keempat, sering merasa lapar. Yang kelima, penglihatan menjadi kabur. Yang keenam, tangan dan kaki mati rasa atau kesemutan. Yang ketujuh, merasa sangat lelah. Yang kedelapan, kulit menjadi kering. Dan yang terakhir, jika terdapat luka, maka waktu penyembuhannya terbilang lama. Selanjutnya ada faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang sehat. Yang keempat, kegemukan. Yang kelima, kurang beraktivitas dan keluarga dan olahraga. Selanjutnya, jenis diabetes mellitus ada, yang pertama ada DM tipe 1, yaitu DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Selanjutnya ada DM tipe 2, DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Selanjutnya ada DM gestasional, yaitu DM yang terjadi saat kehamilan. Yang terakhir ada DM tipe lainnya, DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya ada beberapa komplikasi jangka panjang pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, bisa terjadi gangguan pada mata atau disebut retinopati diabetik. Diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina dan bisa menyebabkan kebutaan. Yang kedua, kerusakan ginjal atau netropatik diabetik. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga ada kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensorik dengan gejala berupa kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Selanjutnya ada masalah kaki dan kulit. Masalah pada kulit dan luka pada kaki juga umum terjadi mengalami komplikasi diabetes
Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf serta terbatasnya aliran darah ke kaki. Yang terakhir, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, stroke, serangan jantung, dan penyempitan arteri. Kali ini kita akan membahas pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus dapat dicegah dengan mengecek kadar gula darah secara teratur. Dilakukan pengecekan gula darah secara teratur. Hal ini penting untuk mendeteksi diabetes secara dini sehingga dapat segera ditangani dan meminimalisir kemungkinan terjadi komplikasi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga pola makan yang baik. Dengan cara jangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak atau minyak dan garam secara berlebihan. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat diketahui dengan menghitung IMT. Rumus IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Dan yang terakhir, latihan jasmani secara teratur. Berolahraga selama 150 menit per minggu. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pembacaan materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Pada hadirin sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Enda Istiqomah izin bertanya. Baik, kepada Ibu Enda saya persilakan untuk bertanya. Apakah penyakit diabetes mellitus bisa sembuh? Baiklah, terima kasih Ibu Enda untuk pertanyaannya. Kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Enda. Baiklah, kepada Ibu Enda, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah diabetes bisa sembuh atau tidak? Pada umumnya, diabetes tidak bisa disembuhkan. Meskipun diabetes tidak bisa disembuhkan, penyakit ini dapat ditangani dan dikontrol. Artinya, penderita bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal sehingga tidak menyebabkan komplikasi atau penyakit lanjutan yang berat dari penyakit awal. Itulah jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Kepada Ibu Enda, apakah sudah mengerti? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah mengerti. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari acara kita pada hari ini. Saya menyimpulkan bahwa diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Selanjutnya ada faktor resiko dari diabetes mellitus. Yang pertama ada faktor keturunan, usia lebih dari 40 tahun, gaya hidup yang kurang sehat, kegemukan atau obesitas, kurang beraktivitas dan berolahraga. Adapun cara pencegahan dari diabetes mellitus, yang pertama, cek gula darah secara teratur, konsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, dan yang terakhir latihan jasmani secara teratur. Itulah kesimpulan dari saya. Baiklah, masuk ke acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan menutup acara pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.